Pernah masuk wahana rumah hantu atau semacamnya? Template-nya kalau di Indonesia kan rumah hantu pasti diisi sama pocong, kuntilanak, ataupun kerangka manusia. Meskipun kita tahu tuh properti-properti yang ada di dalamnya kan benda mati. Atau mungkin orang tapi sekedar pakai kostum. Intinya nggak beneran, tapi tetap ada takut, ya kan? Nah, tahu nggak sih kalau misalnya ternyata pocong, hantu, ataupun jin itu tuh ada yang dikatakan setinggi 2 meter, 3 meter, atau bahkan setinggi gedung. Ternyata di Jepang juga ada hal yang sama. Tahu nggak sih kalau ada yokai kerangka manusia yang tingginya setinggi gedung yang suka memakan manusia. Hyakumonogatari Kairankai Dai 4話語り始めよう。Gasya Dokuro atau secara harfiah terbentuk dari kanji gasya dan dokuro. Gasya berarti lapar dan dokuro berarti kerangka. Jadi kalau digabungkan, Gasya Dokuro berarti kerangka yang kelaparan. Seringkali Gasya Dokuro juga disebut dengan nama lain yaitu Kodokuro atau yang berarti kerangka besar. Gasya Dokuro merupakan yokai yang terbentuk dari akumulasi jiwa-jiwa manusia yang telah meninggal, namun dikubur dengan tidak layak atau bahkan tidak dikuburkan. Contohnya, orang yang sangat miskin ataupun prajurit yang gugur di medan perang. Jiwa-jiwa mereka tersebut yang membawa perasaan marah, kebencian, dan kecewa yang kuat akan bercampur menjadi satu dan menggabungkan ribuan tulang belulang mayat mereka yang tidak dikuburkan dengan layak tersebut menjadi kerangka raksasa setinggi 10 meter, mata besar yang menonjol, dan berkeliaran jam 2 malam dengan suara decitan tulang yang nyaring sepanjang malam mencari manusia untuk dimakan. Gasya Dokuro dikatakan sangatlah sulit untuk dibunuh, atau bahkan dikatakan hampir tidak mungkin untuk dibunuh. Hal itu dikarenakan sumber dari Gasya Dokuro adalah akumulasi perasaan negatif yang sangat dalam. Bayangin aja, puluhan, ratusan, bahkan ribuan perasaan negatif dari kebencian, amarah, dan kekecewaan berkumpul menjadi satu. Ya, bayangin aja, segitu banyaknya akumulasi jiwa yang negatif menjadi satu akan menjadikan sosok yokai yang sangat kuat pastinya. Dikatakan bahwa Gasya Dokuro yang terlahir ke dunia ini tidak akan berhenti untuk memporak-porandakan suatu kota atau tidak akan berhenti memangsa manusia hingga amarahnya mereda. Cara untuk mereda amarah dari Gasya Dokuro adalah dengan dua hal, yaitu mantra khusus atau dengan meredakan amarahnya. Setelah itu, tulang belulang dari Gasya Dokuro akan mulai runtuh satu persatu dan Gasya Dokuro pun akan mati. Legenda Gasya Dokuro pertama kali ada pada sekitaran abad ke-10, saat itu di mana pemerintah dipegang oleh seorang samurai terkemuka dari wilayah Kanto bernama Tairano Masakado. Suatu ketika, Tairano Masakado dijebak oleh 3 orang sepupunya karena perdebatan pernikahan. Marah atas hal tersebut, Masakado membakar rumah mereka dan menewaskan seorang pamannya yang bernama Kunika. Sepupunya yang bernama Tairano Yoshimasa gak terima atas hal itu dan menantang Masakado untuk duel 1 lawan 1. Lalu duel mereka dan yang kalah adalah Yoshimasa. Yoshimasa yang gak terima akan kekalahannya tersebut ngadulah ke Tairano Yoshikane. Yoshikane yang merupakan asisten gubernur dari wilayah Kazusa dengan mudah mengumpulkan ribuan prajurit dan kemudian menyerahkannya ke Yoshimasa untuk menjadi pasukannya dan siap berperang dengan Masakado.
Masakado yang hanya memiliki 100 orang prajurit dengan senjata seadanya tetap nggak mundur dan berperanglah mereka. Hingga nggak disangka-sangka, Masakado dan 100 prajuritnya berhasil menaklukkan pasukan Yoshimasa yang berjumlah ribuan. Setelah kemenangannya di luar dugaan tersebut, dipanggillah Masakado ke istana Kekaisaran Kyoto atas komplainan terhadap dirinya. Fujiwara no Tadahira sebagai tuan dari Masakado memohon dengan sangat untuk hukuman Masakado bisa diringankan dan dimaafkan. Jadi terbebaslah Masakado dari hukuman istana. Pada tahun 937, Yoshikane merasa dendam atas kekalahan yang memalukan dari perang sebelumnya. Kali ini dia siap berperang sekali lagi dengan Masakado. Di tengah pertarungannya tersebut, Masakado terluka dan mencoba kabur dengan anak perempuan Yoshikane. Tapi nggak berhasil dan akhirnya Masakado kalah dalam pertarungan tersebut. Di tahun 939, Masakado memulai gerakan pemberontakan yang dinamai Tengyou Nora. Pemberontakan dimulai dengan serangan Masakado ke pusat pemerintahan wilayah Hitachi. Kemudian di tahun yang sama, Masakado berhasil menaklukkan Shimotsuke dan Kozuke yang akhirnya dijuluki sebagai Shin-o atau Raja Baru. Pemerintahan Kyoto mendengar berita Masakado mulai merasa terancam dan memasang bounty atau uang hadiah untuk kepala Masakado. Mendengar hal ini, Taira no Sadamori dan saudaranya Fujiwara no Hidesato membunuh Masakado pada tahun 940, yang kemudian membawa kepala Masakado ke pemerintahan Kyoto dan mendapat uang hadiahnya tersebut. Takiya Sahime yang ternyata seorang ahli sihir terkenal, ternyata juga melakukan praktek ilmu sihir hitam. Akhirnya, ia pun melakukan ritual pemanggilan Gasya Dokuro dari tulang-tulang pasukan Masakado yang gugur di medan perang. Untuk membalaskan dendamnya, Takiya Sahime memanggil Gasya Dokuro di Kyoto dan benar aja, Gasya Dokuro yang dia panggil mampu menghancurkan seluruh kota. Takiya Sahime memberikan ultimatum, tidak akan menghentikan Gasya Dokuro yang dipanggil hingga kepala Masakado dipindahkan ke Shibasaki, desa pemancing yang sekarang disebut Tokyo. Hingga saat ini pun masih ada tuh kuburan kepala Masakado di dekat istana kerajaan Tokyo. Di era modern sekarang ini, Gasya Dokuro seringkali dimunculkan sebagai suatu karakter pada suatu anime ataupun suatu games. Untuk para pecinta anime nih, biasanya yang genrenya horor atau berbau yokai pasti nggak akan asing sama Gasya Dokuro. Begitupun sama pecinta game horor. Rasanya di beberapa judul game horor yang berkaitan dengan yokai, Gasya Dokuro tuh rajin banget muncul. Jadi pastinya sih kalian harusnya udah nggak asing ya sama Gasya Dokuro. Tapi meskipun begitu, nggak banyak kan dari kalian yang tahu kalau cerita di balik Gasya Dokuro ternyata cukup kelam. Nah, dari sosok-sosok yang kalian suka nih, atau bahkan mungkin kalian punya action figurnya, atau mungkin punya jaket Sukajan dari Gasya Dokuro. Nah, coba sembari dipikir, ternyata sosok yang kalian sukain selama ini adalah sesosok yokai mengerikan yang suka memakan kepala manusia hidup-hidup. So, itu dia all about Gasya Dokuro. Siapa yang nyangka ya, ternyata cerita di balik Gasya Dokuro tuh deep banget. Perasaan emosi, benci, dan amarah dari seorang anak perempuan atas pembunuhan ayahnya. Kebayang sih, itu luapan emosinya pasti nggak akan main-main. Untuk nextnya nih, barangkali ada yang punya request, atau dari tadi yang udah dibahas ada yang mau dikoreksi, ataupun ditambahin, boleh banget. Sharing-sharing di kolom komen jadi kita bisa belajar bareng. Sebagai penutup, tau lah ya harus apa? So hope you guys like the video and see you on the next yokai story. Pernah masuk ke room. Gasya Dokuro dikatakan sangatlah sulit dibunuh, bahkan hampir mungkin
Gasea Dokuro adalah Gasea Dokuro dikatakan sangatlah sulit untuk dibunuh atau bayangin aja. Ya, bayangin aja sih.